Alkisah, zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda tampan yang bernama Jakatarup. Semasa hidupnya, dia tinggal bersama seorang ibu yang amat menyayanginya, bernama Mbok Mila. Sedangkan sang ayah telah lama meninggal dunia sewaktu masih kecil. Sebab hanya tinggal bersama ibunya itulah, keduanya bertani dengan tekunnya. Semua dilakukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menanam apa saja yang bisa ditanam dan dimakan demi mencukupi kebutuhan. Pada suatu malam ketika Jakatarup sedang tertidur, di dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia menikah dengan seorang perempuan yang parasnya ayu dan cantik jelita, seperti bidadari kayangan. Saat Jakatarup terbangun dari tidurnya, dia pun tersenyum senang dengan mimpinya semalam. Bahkan sampai siang hari, Jakatarup masih memikirkan mimpinya yang indah itu. Tak jarang dia duduk di depan rumahnya sambil termenung bahagia. Sang ibu yang melihat tingkah laku Jakatarup merasa bingung melihat gelagat anaknya itu. Sang ibu merasa bingung melihat gelagat dan tingkah laku sang anak yang tidak biasanya. Dia merasa tak seperti biasanya Jakatarup seperti ini, yang seakan tak peduli dengan kehadiran sang ibu yang sedari tadi mengamatinya. Jakatarup terus terlarut dalam pikirannya tentang mimpi semalam. Mbok Mila pun berpikir bahwa Jakatarup kali ini sedang memikirkan seseorang ataupun seorang perempuan yang hendak dan ingin dinikahinya. Jakatarup adalah seorang pemuda yang handal dalam berburu, di samping ia bertani. Seperti mendiang ayahnya, kepiawaian itu diwarisi oleh sang Jakatarup. Lalu pada suatu pagi dia memutuskan untuk pergi berburu. Jakatarup mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang dia butuhkan. Kemudian berpamitan dan minta izin kepada ibunya untuk pergi ke hutan. Setelah Jakatarup pergi, Mbok Mila masuk kembali kamarnya untuk beristirahat karena tiba-tiba dia merasa lelah. Di hutan, Jakatarup berhasil memanah seekor rusa. Hatinya pun merasa puas dengan hasil buruannya. Di benaknya terpikir bahwa dia bisa makan bersama ibunya untuk beberapa hari ke depan. Saat sedang di perjalanan pulang, tiba-tiba dia dihadang oleh seekor harimau. Harimau itu nampak kelaparan. Begitu garang menunjukkan dua taring besarnya, bersiap untuk menerkam. Panik karena mara bahaya berada di depan mata, tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan rusa yang dia bawa dari hasil buruannya. Agar bisa pergi melarikan diri dengan cepat, sebagai taktik untuk menghindar dari sang harimau, sekaligus sebagai umpan angkar tidak disantap oleh harimau. Harimau itu pun langsung memakan rusa hasil buruan Jakatarup. Dirasa telah aman, Jakatarup berhenti dengan masih terengah-engah dan dia meluapkan kekesalannya. Merasa sangat sial karena hasil buruan satu-satunya telah hilang raib disantap oleh harimau. Petanda apakah ini? Dan tak seperti biasanya, Jakatarup pun berjalan kembali pulang di rumahnya. Saat Jakatarup sudah sampai di sekitar desa, nampak banyak warga yang tergesa-gesa berjalan menuju arah yang sama. Semakin dia mendekati rumahnya,
semakin banyak warga yang berkumpul. Jakatarup pun semakin bingung melihat warga yang berkumpul. Saat dia memasuki rumahnya, seorang warga menepuk pundaknya dan memeluk Jakatarup sambil berbisik memberitahu sesuatu, dan ternyata ibunda Jakatarup sudah meninggal dunia. Nampak di depannya sosok sang ibu telah terbaring kaku, dan seketika Jakatarup lemas dan tangisnya mengisi ruangan. Setelah ibunya dikemumikan dan semua orang telah pulang, dia merasa sangat kesepian karena kini dia hanya tinggal sendirian. Jakatarup juga merasa bersalah karena dia belum bisa membahagiakan sang ibu di hari-hari selanjutnya. Jakatarup menghabiskan waktunya untuk berburu dan membagikan hasil buruannya kepada warga. Karena hanya dengan cara seperti itulah Jakatarup bisa melupakan kesedihannya, walaupun toh hanya sejenak. Hingga pada suatu hari ketika sedang berburu, dia merasa bosan sekali dengan keadaan. Karena memang pada saat itu tidak ada satupun hewan buruannya yang mampu dia dapatkan. Merasa kehausan, kelelahan, dan keletihan, dia akhirnya pergi ke arah sebuah telaga yang berada tepat di tengah-tengah hutan. Saat hampir sampai di dekat telaga, terdengar olehnya suara sayup-sayup wanita yang sedang berbincang dan tertawa kecil. Dia pun berhenti sejenak. Mana mungkin ada perempuan di tempat seperti ini? Namun nyatanya suaranya pun semakin jelas. Semakin dekat dengan telaga, maka semakin terdengar suara percakapan itu. Dan alangkah terkejutnya Jakatarup, nampak di hadapannya 7 orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Sebab itu jantungnya pun berdegup kencang, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat saat ini. Dia memperhatikan satu persatu gadis di telaga itu, dan semuanya tampak berparas ayu dan cantik jelita. Dari percakapan mereka, maka dia tahu bahwa ke-7 gadis yang berada di telaga itu adalah para bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku pada waktu itu? Jakatarup melihat tumpukan selendang bidadari di atas sebuah batu besar, dan semua selendang itu memiliki warna yang berbeda-beda, mulai abu-abu, kuning, kemudian jingga, putih, dan lain sebagainya. Terbersit dalam pikiran dia bahwa ketika ia mengambil salah satunya, tentu salah satu di antara mereka tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dan dengan mengendap-endap, Jakatarup mengambil selendang yang berwarna merah, kemudian menyembunyikannya. Sementara itu ketika bidadari hendak pulang ke kayangan, "Selendangku, ada apa Nawang Wulan? Selendangku tidak ada. Padahal tadi aku letakkan di atas batu bersama selendang-selendang kalian. Tentulah tanpa selendang itu aku tidak akan bisa terbang dan kembali ke kayangan." Oh tidak, matahari pun hampir sudah terbenam di ufuk barat. "Kita harus segera kembali ke kayangan," seru mereka. "Jangan tinggalkan aku. Maafkan kami Nawang Wulan. Aku harus bersikap bagaimana? Kami harus pulang ke kayangan." Dan dengan sangat terpaksa kami harus meninggalkanmu di tempat ini. Dari kejadian itu Jakatarup yang masih di tempat persembunyiannya mendengar bahwa bidadari yang bajunya diambil, mendengar bahwa bidadari yang selendangnya diambil ternyata bernama
Nawang Wulan. Nawang Wulan tampak kebingungan mencari di mana keberadaan selendangnya. Terus mencari dan terus mencari. Itulah yang mampu dilakukan oleh Nawang Wulan. Dari kejauhan, Jaka Tarub masih terus mengawasi dan membuntuti bidadari tersebut. Kemudian menunggu waktu yang tepat agar dia bisa berpura-pura menolong sang bidadari itu. Sesampainya di tepi hutan, Jaka Tarub menghampiri Nawang Wulan dan melihat kedatangan seorang pemuda asing. Nawang Wulan pun tampak ketakutan. Namun segera si Jaka Tarub menjelaskan tentang maksud dan tujuannya hendak menolong Nawang Wulan. Setelah mendengarkan niatan baik dari pemuda itu, Nawang Wulan pun akhirnya menerima ajakan Jaka Tarub untuk tinggal sementara di kediaman Jaka Tarub. Setelah tinggal bersama beberapa waktu, tumbuh benih cinta di antara keduanya hingga akhirnya mereka pun menikah. Singkat cerita, dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang berparas cantik, yang kemudian diberi nama Nawangsi. Sejak memiliki keluarga kecil, Jaka Tarub menemukan kebahagiaan yang tidak terkira. Akan tetapi ada hal yang mengganjal di pikirannya. Jaka Tarub pun merasa sangat heran. Padi yang ada di lumbung yang biasanya dipakai sebagai tempat persediaan untuk dimakan dan dimasak setiap hari, namun seakan tidak pernah berkurang. Bahkan panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi. Suatu ketika Nawang Wulan pergi mencuci. Dia pun menitipkan anaknya pada Jaka Tarub. Dan sebelum pergi, Nawang Wulan berpesan kepada suaminya agar jangan pernah sekalipun membuka kukusan nasi yang sedang dia masak. Karena sudah cukup lama istrinya pergi, Jaka Tarub ingin melihat apakah nasi itu sudah matang ataupun belum. Dia pun membukanya dan lupa dengan pesan sang istri, Nawang Wulan. Dari itu betapa terkejutnya dia, karena yang didapati, apa yang dikukus, ternyata hanyalah sebutir biji padi. Dan pantas sajalah, persediaan di lumbung padinya selama ini tidak pernah berkurang. Pada saat Nawang Wulan sampai di rumah, selesai mencuci pakaian, dia pun tampak begitu marah kepada suaminya Jaka Tarub, karena sang suami melupakan pesannya. Dan kini hilanglah kesaktianku, kata Nawang Wulan, untuk mengubah sebuah padi ini menjadi sebakul nasi. Maafkan aku istriku, aku lupa dan tidak tahu juga akhirnya akan seperti ini. Sejak hari itulah Nawang Wulan harus menumbuk padi untuk dimasak dan mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga sehari-hari. Kemudian berjalannya waktu. Padi yang ditumbuk pada lumbung yang menjadi persediaan mereka pun semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi yang tersisa ataupun sudah sampai pada dasarnya. Sampai suatu pagi saat sedang mengambil padi yang tersisa sedikit itu untuk ditumbuk, Nawang Wulan pun merasa tangannya memegang sesuatu yang sangat lembut. Dan karena penasaran, Nawang Wulan terus menariknya. Nampak wajah merah merona pada wajah Nawang Wulan seketika dan menjadi pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja dia dapatkan.
sebuah selendang yang selama ini dicari-cari. Nawang Wulan merasa kecewa dan marah pada Jakataru karena ternyata sudah menipunya selama ini. Dia kemudian segera menemui suaminya. Jakataru, selama ini kau telah membohongiku. Sungguh tega sekali dirimu, Jakataru. Aku rela hidup menjadi manusia di bumi ini dan ternyata kaulah yang mengambil selendangku dan menyembunyikannya. Sekarang ini aku akan kembali ke kayangan, kata Nawang Wulan. Tunggu, jangan pergi, hardik Jakataru. Bagaimana dengan nasib Nawangsi? Walaupun aku tak mengakui dirimu sebagai suamiku, Jakataru, namun Nawangsi tetaplah adalah anakku. Aku akan sekali kembali untuk menyusuinya. Nawang Wulan, tolong maafkan aku dan jangan tinggalkan aku. Kemudian kehidupan bahagia Jakataru kini telah sirna. Kini dia hanya hidup berdua bersama bayi kecilnya, Nawangsi. Ketika bayi itu pada suatu ketika ingin bertemu dengan ibunya, Jakataru harus membakar batang padi yang diletakkan di dekat Nawangsi, dan tentunya dengan syarat Jakataru tidak boleh berada di dekatnya. Jakataru hanya bisa meratapi nasibnya selama ini. Dia tahu bahwa semua itu adalah salahnya dan dia harus menanggung segala akibatnya.